Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Asia Selatan, yaitu di negara India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan, yakni Bapak Supriyanto Abdi, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Oke teman-teman, kelompok 3 kami ini terdiri dari 5 orang, yaitu Vina Nurhaliza, Mawar, Fitri Raudatul Jannah, Kim Kimatul Azkia, dan juga Raditya Bayu Kurniawan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menceritakan sekilas tentang sejarah berdirinya negara India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Pada zaman dahulu, setelah runtuhnya kerajaan Mughal, kolonial Inggris menjajah India selama kurang lebih 200 tahun. Nah, setelah penjajahan itu, India terbagi menjadi dua, yaitu India bermayoritas agama Hindu dan India bermayoritas agama Muslim. Sebenarnya pas penjajahan itu sempat India Hindu dan India Muslim ini bersatu, tetapi diadu domba kembali oleh kolonial Inggris. Karena katanya kalau India Hindu dan India Muslim bersatu bisa mengalahkan Inggris. Nah, setelah melewati beberapa perang dan juga konflik, suatu ketika kolonial Inggris ini meminta bantuan ke India agar mereka membantu dalam peperangan dunia kedua. Tetapi ditolak secara mentah-mentah oleh India. Tetapi juga secara diam-diam pimpinan Muslim India ini diam-diam membantu Inggris dalam peperangan dunia kedua dengan syarat agar India Muslim ini bisa membangun negaranya sendiri gitu, yang nantinya akan kita sebut dengan sebutan negara Pakistan. Setelah melewati beberapa konflik dan juga peperangan, salah satunya yaitu memperebutkan negara Kashmir, Pakistan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu Pakistan Barat atau Punjab, Pakistan Timur atau Benggala. Mereka terpisah karena jarak dan juga bahasa yang berbeda. Nantinya Pakistan Timur ini memisahkan diri dari Pakistan Barat yang nantinya akan menjadi negara sendiri yang akan kita kenali dengan negara Bangladesh. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi intinya, yaitu sistem perbandingan pendidikan di Asia Selatan. Yang pertama itu perbandingan pendidikan di India terlebih dahulu. Pada presentator kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama sejarah India. India terletak di Asia Selatan secara resmi, disebut sebagai Republik India, yaitu Hindia Bharat Ganarajya, dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan luas wilayahnya. Populasi penduduk di India merupakan negara kedua terpadat dengan lebih 1,8 miliar orang. Meskipun India sekarang sudah merdeka, pendapatan per kapita India adalah $200 per tahun. Diketahui bahwa 30% penduduk India berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan cukup mencolok dalam hal ekonomi dan distribusi kesehatan. Selanjutnya, slide yang kedua, yaitu sejarah pendidikan India. Dalam bidang pendidikan, India mengalami proses panjang, dimulai dari zaman kuno sampai dewasa ini. Pada zaman India kuno ini, pendidikan diberikan melalui sistem gurukul. Dalam sistem ini, sang guru biasanya mengajar para siswa secara lisan di kediamannya, dan para siswa biasanya tinggal dengan guru mereka. Sistem ini secara perlahan-lahan berkembang menjadi pendidikan formal seperti sekarang ini. Baik, selanjutnya slide ketiga, yaitu fun facts dari sejarah pendidikan di India. Yaitu struktur pendidikan di India sedikit berbeda dengan Indonesia, di mana pendidikan dasarnya harus ditempuh 8 tahun. Sedangkan pendidikan menengah pertamanya Secondary School dilaksanakan selama 2 tahun. Demikian pula pendidikan menengah atasnya Secondary School. Hampir semua sekolah di India bersifat atap, di mana kelas 1
sampai 12 dilaksanakan sekolah yang sama. Untuk perguruan tinggi tergantung danintimisnya. Secara umum, institusi pendidikan tinggi di India terdiri atas universitas dan institut teknologi kedokteran, manajemen, teknologi informasi. Untuk tingkat bachelor, yaitu secara umum, program universitas adalah 3 tahun. Sementara IIT secara umum program BTech Bachelor of Technology. Rata-rata tahun, meskipun ada yang 5 tahun untuk BArch Bachelor of Polytechnic. Di India berbeda dengan di Indonesia, di mana yang diterima adalah lulusan secondary school, yaitu kelas 10, selama 3 tahun dan lebih bersifat keterampilan. Program-program yang ditawarkan adalah program diploma dalam bidang yang urun seperti seperti teknik elektro, kimia, mesin, hingga yang sangat khusus seperti fashion design, teknologi keramik, dan kesekretarian. Baik, selanjutnya. Kebijakan pendidikan India. Sistem pendidikan di India saat ini diatur oleh Kebijakan Pendidikan Nasional yang disebut National Education Policy tahun 2020, menggantikan kebijakan lama National Policy on Education tahun 1986. National Education Policy merupakan reformasi besar yang menjadi arah baru pendidikan India setelah lebih dari 3 dekade. Kebijakan ini menekankan transformasi pendidikan agar lebih inklusif, fleksibel, multidisipliner, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta keterampilan abad ke-21. Tujuan utamanya adalah membentuk sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya India, namun tetap relevan dengan kemajuan global. National Education Policy 2020 juga menargetkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Prinsip dasarnya dirangkum dalam 5 pilar utama, yaitu akses, pemerataan, kualitas, keterjangkauan, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu kurikulum nasional dan pendekatan pembelajaran di India. Kurikulum di India disusun oleh National Council of Education, Research and Training di tingkat nasional dan disesuaikan oleh State Council of Education, Research and Training di tingkat negara bagian. National Education Policy 2020 menekankan kurikulum yang berbasis kompetensi dan pengalaman belajar, bukan lagi berfokus pada hafalan. Materi pelajaran dipangkas agar siswa hanya mempelajari hal-hal yang esensial dan memiliki waktu lebih banyak untuk diskusi, eksplorasi, serta proyek kreatif. Bahasa pengantar pembelajaran hingga kelas 5 dan dianjurkan hingga kelas 8 menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah agar siswa memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, tidak ada lagi pemisahan antara mata pelajaran akademik dan non-akademik. Seni, musik, olahraga, dan pendidikan vokasional menjadi bagian dari kurikulum untuk menumbuhkan keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan hidup, life skill. Selanjutnya adalah negara Pakistan. Negara Pakistan adalah negara yang memiliki populasi muslim terbanyak kedua di dunia setelah negara kita Indonesia. Nah, negara ini menggunakan bahasa Urdu dan juga bahasa Inggris dengan mata uang rupiah Pakistan dan memiliki ibu kota di Islamabad. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 14 Agustus 1947. Nah, oke. Kita lanjut ke sejarah pendidikan di Pakistan yang memiliki 3 periode. Yang pertama itu masa pra-Pakistan, yang kedua masa awal kemerdekaan pada tahun 1947 sampai 1972, dan yang ketiga itu masa reformasi modern pada tahun 1972 dan seterusnya. Nah, masa pertama itu masa pra-kemerdekaan, yaitu pendidikan menekankan kepada penyesuaian dengan sistem kolonial Inggris. Jadi pada masa penjajahan itu pendidikannya masih dikuasai oleh kolonial Inggris. Yang kedua itu masa awal kemerdekaan.
yaitu berfokus pada ideologi dan keagamaan. Karena kita sudah ketahui bersama bahwasannya Pakistan ini merupakan mayoritasnya populasi di Pakistan ini merupakan muslim semua. Makanya pendidikannya ini wajib kepada pendidikan agama Islam gitu kan. Yang ketiga itu masa reformasi dan modernisasi. Nah, fokusnya itu pada kualitas dan menyeluruh atau global gitu kan. Pendidikan ini bukan hanya e, tentang keagamaan, tapi juga ditambah dengan ilmu umum seperti itu kurang lebih. Selanjutnya yaitu visi misi pendidikan di Pakistan. Visi dan misi pendidikan di Pakistan menuju 2030 yaitu visi pendidikan Pakistan berpusat pada upaya untuk mengubah Pakistan menjadi negara berpendidikan dengan warga negara yang berdaya, beriman, dan juga produktif. Yaitu visinya menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, adil, relevan bagi setiap warga negara yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan juga nasional. Misinya itu, reformasi pendidikan Pakistan berfokus pada memastikan akses, yaitu semua orang bisa bersekolah, dan juga kualitas kurikulum modern dan bermanfaat. Ideologi yaitu membentuk warga negara muslim yang baik, dan yang terakhir itu tata kelola manajemen yang efisien secara bersama. Jadi sebenarnya pendidikan di Pakistan ini belum eh, merata gitu. Akses pendidikan itu belum merata karena ada sebagian orang yang mungkin ekonominya berkecukupan, jadi mereka ini tidak bisa berpendidikan. Makanya visinya itu Pakistan ingin mengubah menjadi negara yang berpendidikan begitu. Nah, selanjutnya adalah fun fact di negara Pakistan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu krisis akses terbesar kedua di dunia. Nah, Pakistan ini menghadapi krisis besar karena memiliki jumlah anak putus sekolah terbesar kedua di dunia, sekitar 22,8 juta anak, yang menunjukkan kegagalan dalam menyediakan akses pendidikan merata. Jadi kan sudah kita ketahui bersama bahwasanya tadi karena mungkin ekonomi gitu kan, jadi akses pendidikannya itu tidak merata. Yang kedua itu dualisme sistem ekstrim, yaitu pendidikan terbagi menjadi dua, ada sekolah elit yang mahal dan juga berkualitas tinggi, yang kedua itu ada madrasah, yaitu sekolah agama yang gratis. Jadi kan karena apa ini terbagi menjadi dua? Karena kesenjangan kualitas sosial, jadi terbagi menjadi dua pendidikannya itu. Nah, yang ketiga itu keunggulan sains dan teknik. Meskipun krisis di tingkat dasar tentang akses pendidikan, tetapi pendidikan tinggi Pakistan terbukti kuat di bidang sains, dibuktikan dengan keberhasilan menjadi satu-satunya negara di dunia Islam yang memiliki tenaga nuklir. Nah, walaupun punya kekurangan pasti punya kelebihan nih, teman-teman. Sistem pendidikan di Pakistan. Sistem pendidikan di Pakistan terdiri dari beberapa jenjang utama. Yang pertama ada prasekolah atau pre-primary. Di dalamnya usia 3-5 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar atau primary. Di dalamnya ada kelas 1-5. Yang ketiga ada sekolah menengah pertama atau middle. Di dalamnya ada kelas 6-8. Yang nomor 4 ada sekolah menengah atas atau secondary, itu ada kelas 9-10. Yang kelima ada sekolah tinggi menengah atau higher secondary, ada kelas 11-12. Yang keenam ada pendidikan tinggi universitas, atau di dalamnya ada program sarjana, magister, dan dokter. Sistem ini umumnya menggunakan pola 5-3-2-2-4 dan terdapat dua jalur utama pendidikan, yaitu sekolah umum atau formal dengan bahasa pengantar Inggris atau Urdu. Selanjutnya ada madrasah agama yang berfokus pada pendidikan Islam, Al-Quran, dan fikih, namun kini juga diajarkan ilmu umum. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan di Pakistan. Pemerintah Pakistan telah menerapkan beberapa kebijakan penting, antara lain yang pertama, National Education Policy dari tahun 1972, 1992, 2009, dan 2017 yang isinya fokus pada pemerataan akses, meningkatkan mutu pendidikan, dan integrasi nilai Islam. Yang nomor 2, artikel 25 strip A
Konstitusi Pakistan 2010 menjamin pendidikan wajib dan gratis bagi anak usia 5-16 tahun. Selanjutnya ada reformasi madrasah. Di dalamnya menggabungkan kurikulum agama dan umum agar lulusan madrasah dapat bersaing di dunia modern. Selanjutnya ada pemerintah juga memperluas akses bagi perempuan dan wilayah terpencil melalui program literasi nasional dan beasiswa pendidikan. Selanjutnya kurikulum pendidikan di Pakistan. Kurikulum Pakistan dikembangkan oleh National Curriculum Council atau singkatannya NCC dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional kurikulum yang mencakup pendidikan agama Islam, bahasa Urdu, bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Selanjutnya tingkat menengah dan atas menambahkan mata pelajaran pilihan seperti ekonomi, komputer, dan ilmu politik. Selanjutnya sejak Single National Curriculum atau SNC 2020, pemerintah menerapkan kurikulum nasional tunggal untuk semua sekolah, termasuk madrasah dan swasta, agar tidak ada kesenjangan atau pendidikan umum dan agama serta untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Selanjutnya kita masuk di negara bagian Bangladesh. Di sini ada beberapa foto yang bisa kalian lihat di negara Bangladesh. Nah, slide selanjutnya adalah sejarah pendidikan Bangladesh. Nah, sejarah pendidikan Bangladesh diawali dengan masa kolonial Inggris tahun 1947. Ciri-cirinya yaitu pendidikan dikuasai oleh Inggris dan hanya untuk kalangan elit ataupun kalangan tertentu. Kedua, muncul dualisme sekolah barat dan madrasah. Yang ketiga, bahasa Inggris digunakan di sekolah elit. Yang selanjutnya adalah masa Pakistan Timur 1947 sampai 1971. Nah, ciri-cirinya yaitu mulai perluasan pendidikan dasar. Yang kedua, ciri-cirinya di Gerakan Bahasa Bengali 1952, yaitu cikal bakal nasionalisme. Yang ketiga, ciri-cirinya berdirinya Universitas Nah, selanjutnya kita akan ke sistem pendidikan di Bangladesh. Nah, Bangladesh ini menganut sistem 5523. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah 5 tahun pendidikan dasar, 5 tahun pendidikan menengah, 2 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 tahun pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar dari kelas 1 sampai 5 dengan rentang usia 6-10 tahun. Dan ini dikelola oleh Ministry of Pyramid and Mass Education. Lalu untuk jenjang menengah dibagi 2 tahap, yaitu dari kelas 6 sampai 8 dan dari kelas 9 sampai 12. Pendidikan tinggi ini mencakup universitas, politeknik, dan perguruan tinggi dengan lama studi sekitar 3-5 tahun. Jadi struktur pendidikannya cukup mirip dengan Indonesia. Hanya saja Bangladesh lebih menekankan wajib belajar selama 8 tahun untuk pemerataan pendidikan dasar. Selanjutnya masuk ke dalam visi pendidikan Bangladesh, yaitu membangun masyarakat yang tercerahkan, terampil, dan berkepribadian nasional,
melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Fokus utamanya adalah pendidikan untuk semua, yaitu akses merata dan gratis. Kualitas dan relevansi pendidikan pembentukan karakter dan moral, penguasaan teknologi digital, kesetaraan gender, dan inklusivitas. Nah, di sini adalah fokus utamanya ada 4 hal. Yang pertama, pendidikan untuk semua atau yang bisa disebut education for all. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, penguasaan teknologi digital. Dan keempat, kesetaraan gender serta inklusivitas sosial. Nah, teman-teman, jadi intinya mereka ingin memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang berkarakter, terampil, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan di Bangladesh, yaitu pertama, National Education Policy 2010. Nah, ini kebijakan utama pendidikan Bangladesh. Intinya adalah semua anak wajib sekolah 8 tahun. Pemerintah ingin pendidikan bisa diakses oleh semua orang, jadi nggak ada lagi kesetaraan gender. Termasuk di desa dan untuk perempuan. Fokusnya juga pada kualitas guru, kurikulum modern, dan pembentukan karakter. Yang kedua ada Education for All (EFA) program, yaitu program untuk menargetkan semua anak bisa sekolah dan bebas dari buta huruf. Pemerintah kerjasama dengan organisasi dunia seperti UNESCO atau UNICEF untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau miskin. Yang ketiga yaitu Stipend of Girl Program, yaitu beasiswa untuk anak perempuan agar mereka tetap bisa bersekolah dan tidak menikah muda. Nah, hasilnya ini bagus banget karena jumlah siswa perempuan meningkat dan angka putus sekolah ini menurun. Yang keempat ada Digital Bangladesh Initiative atau Bangladesh ingin semua sekolah jadi modern dan digital. Pemerintah kasih komputer, internet, dan pelatihan guru supaya siswa bisa belajar pakai teknologi. Tujuannya adalah biar generasi muda siap menghadapi tantangan global ataupun dunia global. Yang kelima, Technical and Vocation Education and Training atau bisa disingkat TVET. Program ini fokus menyiapkan siswa supaya punya keterampilan kerja. Jadi, bukan cuma teori, tapi juga praktik agar mereka bisa langsung kerja atau buka usaha sendiri setelah lulus. Yang keenam, penguatan kualitas pendidikan. Bangladesh terus memperbaiki mutu pendidikan dengan melatih guru, memperbarui kurikulum, dan meningkatkan fasilitas. Tujuannya sendiri adalah supaya pendidikan tidak cuma soal akademik, tapi juga membentuk karakter dan moral siswa. Yang ketujuh, fokus dan arah kebijakan. Nah, secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Bangladesh menekankan pemerataan, kualitas, teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Semua diarahkan agar pendidikan bisa membantu kemajuan bangsa dan bersaing di dunia global. Selanjutnya adalah fun fact pendidikan di Bangladesh. Nah, pendidikan di Bangladesh memiliki banyak hal menarik. Negara ini dikenal sebagai salah satu dengan tingkat partisipasi anak perempuan tertinggi di Asia Selatan. Nah, berkat program Stipend of Girl yang memberikan beasiswa bagi siswa perempuan dan berhasil menurunkan angka putus sekolah secara signifikan. Selain itu, melalui program digital Bangladesh, pemerintah berhasil memperkenalkan teknologi pembelajaran modern di ribuan sekolah dengan menyediakan komputer dan akses internet gratis. Nah, fakta menarik lainnya adalah perjuangan rakyat Bangladesh dalam mempertahankan bahasa Bengali pada tahun 1952 menjadi tonggak lahirnya Hari Bangsa Ibu Internasional, yaitu 21 Februari, yang kini diakui oleh UNESCO. Hal ini menunjukkan bahwa semangat pendidikan di Bangladesh tidak hanya soal akademik, tetapi juga tentang identitas, kesetaraan, dan kemajuan bangsa.
Setelah kita ketahui bersama bahwasanya kesibukan pendidikan di Asia Selatan, khususnya di India, Pakistan, dan juga Bangladesh memiliki kesamaan sejarah karena ketiganya pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Namun arah kebijakan dan perkembangan masing-masing negara berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan juga budaya mereka. Secara keseluruhan, ketiga negara berupaya memperkuat pendidikan sebagai fondasi membangun bangsa. India menonjolkan dalam reformasi dan juga kualitas sistem, Pakistan dalam upaya penyatuan ideologi dan pemerataan, sedangkan Bangladesh unggul dalam kesetaraan gender, digitalisasi, dan juga inklusivitas sosial. Gitu teman-teman. Ya, masuk ke tabel perbandingan antara tiga negara, yaitu ada banyak, bisa kalian lihat sendiri nanti, yaitu aspek sejarah pendidikan, sistem pendidikan, kebijakan utama, bahasa pengantar, ciri khas dari tiga negara tersebut, program unggulan, ataupun yang lain. Nah, bisa kalian baca sendiri nanti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, pemaparan materi tentang sistem perbandingan pendidikan di Asia Selatan sudah selesai. Nah, kami kelompok 3 meminta maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Kami memohon maaf. Nah, ada pantun nih teman-teman. Ada sespir di UII. Sekian dan terima kasih.